Jesus, face to face. I want to run deep into. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Jemaat Batu Karang. 5 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, tahun yang dikatakan berat bagi kebanyakan orang. 9 bulan dalam tahun 2020 kita jalani dalam suasana pandemik. Namun kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Walau di masa kesukaran, Tuhan memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Bila kondisi saudara sehat, marilah datang dalam jam ibadah yang tersedia di gereja secara offline. Justru masa-masa sekarang ini kita harus semakin hidup takut, hormat, dan melekat kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus setia dan tidak akan meninggalkan kita meski dalam masa-masa berat dalam hidup kita. Mari kita tinggalkan tahun 2020 dan masuk tahun 2021 membawa pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk ibadah kita malam hari ini. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada malam hari ini sekalipun kami tidak hadir di gereja, tapi kami hadir di dalam alam roh dan adakan suatu mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh menikmati di malam tahun baru ini ibadah secara online. Berkati dari awal pertengahan sampai akhir dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami mau ibadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan rendah hati. Sehingga berkat ibadah di malam tahun baru kami nikmati dengan luar biasa. Selain firman Tuhan, dan kami juga boleh menikmati perjamuan kudus. Dan kami boleh menikmati dan akhiri tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Dan besok pagi kami ikut ibadah di gereja. Dan kami mempersiapkan waktu kami untuk duduk di kaki-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala roh-roh yang tidak berkenan kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati hari yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kami buka kebaktian ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Malam hari ini kita tiba di penghujung tahun. Dan malam hari ini, mari di rumah kita masing-masing, kita mau menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan di setiap musim hidup kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setia. Di
musim demi musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di Sebab lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku Katakan tak terbatas kasih-Mu Tuhan. tak terbatas kasih-Mu, sungguh Tak terbatas kasih-Mu. tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau Allah yang memelihara hidup kami ya Tuhan. Kami Engkau Allah yang bersyukur menjaga Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan. Bersama-Mu Tuhan, kami lewati semua dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam lindungan-Mu. Dalam jalan-Mu kami tenang, kami aman bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-Mu kami melewati semua. Bersama-Mu kami lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu, Perkenanan teguhkan hatiku, teguhkan hati. Engkau Allah yang bertindak. Engkau yang Engkau memberi pertolongan. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah. Mari naikkan tangan-Mu, angkat tangan-Mu, katakan kepada Tuhan-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, Kami lewati semua. ku
Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian nih. Kita mau terima sukacita dari Tuhan. Kita mau terima kekuatan dari Tuhan malam hari ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Aku gak badai yang bergelut. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan malam hari ini. Siap untuk menerima sukacita surga malam hari ini? Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa. Taklukkan badai. Angkat suaramu malam hari ini. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita beri kemuliaan buat Tuhan malam hari ini. Saya yakin dan percaya malam hari ini semoga dipenuhkan oleh sukacita dari Tuhan. Amin. 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 Kita akan pujian ini. Kita bersorak-sorak malam hari ini untuk Tuhan. Kita bersukacita untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu ini di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan malam hari ini. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu remah di kiri, berasa di sisi kanan, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri Yesus Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah
kemenanganku. Tangan pujian dari awal lagu saudara. Kita mau katakan dengan iman. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, Engkau bersama kami Tuhan. Beribu rebah di kiri, berasa di sisi kanan, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Oh hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Mari kita mau tenangkan hati kita sejenak malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Bapa, tahun 2020 sebentar lagi akan kami lewati ya Tuhan. Kami begitu melihat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami ya Bapa. Dan malam hari ini satu hal yang tetap kami mau nyatakan di dalam Engkau. Mari pegang tangan setiap kami ya Bapa. Mari tuntunlah langkah setiap kami untuk kami masuki tahun yang baru nanti ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami lewati bukan dengan kekuatan kami ya Bapa. Tapi kekuatan Engkau-lah yang membuat kami tetap bertahan ya Bapa. Malam hari ini kami siapkan hati kami untuk benih firman-Mu ya Tuhan. Biarlah benih firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Boleh menjadi pedoman untuk langkah hidup kami memasuki tahun yang baru nanti ya Bapa. Mari pegang tangan setiap kami ya Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, bukan dengan kekuatanku ya Tuhan. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Benar ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Sebab bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami dapat menjalani hidup kami ya Bapa. Ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau bersama dengan kami Tuhan. Tuhan yang di samping kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Yesus. Mampu sendiri. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami ya Tuhan. Engkaulah kuatku. Engkau Allah yang menopang kami Bapa. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah
dengan iman kita bahwa tanpa Tuhan di samping kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kekuatan kami ya Bapa, Engkaulah kuat. Engkau Allah yang menopang setiap kami ya Yesus. Mari pandang wajah Tuhan malam hari ini. Pandang wajah-Mu dan mari berserahlah kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang. Benar ya Tuhan, kami berseru kepada Engkau, Allah sumber kekuatan kami ya Bapa. Mari jangan lepaskan setiap kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menjalani hari-hari kami Bapa. Yes. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Mari pegang tangan kami ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Peganglah. Benar ya Yesus. Jangan lepaskan setiap kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Yes, Tuhan, dalam hidupku. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita malam hari ini untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Rusli MTH. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, malam yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, dan sebentar kita akan tinggalkan tahun 2020. Tinggal berapa jam lagi kita akan masuk tahun 2021. Biar penyataan Tuhan kita alami, dan kita orang-orang yang termasuk dalam daftar pelindungan Tuhan. Mari saudara, tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Patut kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau sudah pelihara kami di tahun 2020, sekalipun berat Tuhan, tapi kami bisa lalui, dan sebentar lagi berapa jam kami akan tinggalkan, dan kami akan masuk tahun 2021. Penyertaan Tuhan bukan saja penyertaan, tetapi kami adalah anak-anak-Mu yang masuk hitungan dalam pelindungan Tuhan. Dan kami malam ini rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu jadi bekal buat kami untuk masuk tahun 2021. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, malam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan hidup yang kita jalani, di tahun 2020, betapa berat rasanya. Tetapi mau atau tidak mau, kita melewati dan bersyukur kepada Tuhan.
Sebentar lagi, berapa jam kemudian kita akan tinggalkan tahun 2020. Kita masuk tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Nah, sebagaimana firman Tuhan yang kita siapkan dan kita dengar dari malam Natal hari ini dan besok tanggal 1. Itu diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Berpegang teguh pada pengakuan tentang harapan kita, Ia yang menjanjikannya setia. Saya bagi dalam 3 bagian. Teguh berpegang pada pengakuan iman, yang kedua pengharapan kita, yang ketiga janjinya, Dia setia. Nah, sebagaimana firman Tuhan kita dengar waktu tanggal 24, 25, teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saya percaya dan saudara juga rindu. Bukan saja rindu, menjadi satu kenyataan. Teguh itu suatu kuat, kokoh, tegar. Jadi bangunan itu dilihat bukan dari atasnya, tapi dilihat dari pondasinya. Kapan bangunan itu menunjukkan bahwa bangunan itu kokoh? Ketika menghadapi angin, hujan, dan banjir. Sebagaimana Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27 menceritakan dua bangunan. Bangunan berdiri di atas batu, bangunan berdiri di pasir. Keduanya akan mengalami tantangan, masalah. Di situ test case-nya atau ujian yang akan dialami setiap pribadi manusia. Apakah dia kuat, teguh, tegar? Tergantung pondasinya. Betapa penting pondasi itu. Itulah pondasi yang kokoh, itulah batu. Apa yang dikatakan Yesus, batu karang yang kokoh. Nah, kita hidup ini di dunia ini menghadapi persoalan demi persoalan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26, waktu suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia akan memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi bumi ini akan digoncangkan. Dan Alkitab sudah jelas berkata, satu ketika aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi bumi ini akan digoncangkan. Dan mau tidak mau kita lihat kenyataan hidup. Sekarang manusia mulai goncang dengan situasi. Kalau kita itu hampir 1 tahun. Ya, sejak bulan Maret sampai sekarang. Ya, goncang. Apa ini goncangnya? Itulah ekonomi. Ya, itulah disebut angin. Itulah disebut hujan. Itu yang disebut banjir. Yang menggoncangkan ekonomi mereka. Atau dikatakan sebagai umat Kristiani, menggoncangkan iman mereka. Nah, maka pada yang kedua ini saya menyampaikan firman Tuhan, pengharapan kita. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9. 19 maksud kami, 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, pengharapan kita. Tema hari ini pengharapan kita. Pengharapan dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan adalah sau yang kuat.
Yang kedua, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan kita adalah sau yang kuat. Sau itu suatu jangkar. Kalau kapal mau bersandar, sau itu dilemparkan sehingga kapal itu tetap kuat ketika datang angin. Kapal itu atau gelombang, kapal itu tetap tenang karena ada sau yang dilemparkan atau jangkar. Nah, tetapi yang sangat menarik, sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita dan dilabuhkan sampai ke belakang tabir? Apa belakang tabir? Kalau saya lihat tabernak, susunan tabernakel, itulah ruangan maha suci. Ya, ruangan maha suci. Kalau imam besar 1 tahun sekali dia masuk ruangan maha suci membawa darah dari mezbah bakaran sampai menuju ruangan maha suci. Untuk mengadakan suatu perdamaian antara diri yang pertama dengan Allah, keluarganya, yang ketiga umat Israel. Dia membawa darah dan dipecikkan 7 peti di atas peti perjanjian dan di depannya 7 juga pecik darah. Bila mana dia terima, dia tidak mati. Tapi kalau dia terima, dia mati. Tapi satu pribadi itu yang membawa darahnya sendiri, itulah Yesus Kristus. Ketika dia mati di Golgota, pintu tirai terbelah 2. Yesus Kristus yang membawa darahnya sendiri. Dia imam besar yang masuk ruangan maha suci dengan membawa darahnya sendiri. Kalau imam besar I kecil dia membawa darah binatang, tapi imam besar I besar dia membawa darah Kristus. Nah, dikatakan sau itu diikat atau dijadikan satu dengan satu pribadi ketika kapal itu dilabuhkan. Jadi ketika perahu kehidupan kita buang sau kita lekat dengan Tuhan. Kita lekatkan sau kita dengan Tuhan. Bukan pada suatu benda, tapi pribadi yang luar biasa yang telah membawa darahnya sendiri di balik tabir atau ruangan maha suci. Nah, sau yang kuat itu lekat dengan dia bagaikan hidup kita atau perahu rumah tangga kita, perahu kehidupan kita labuhkan. Bukan pada manusia, bukan pada kekayaan, bukan pada kepintaran, tapi pada pribadi Kristus. Sehingga kita lekat dengannya, dekat dengan dia, dan dikatakan menjadi kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah bukan sampai ke belakang tabir. Bukan saja sau yang kuat, tapi aman bagi jiwa kita. Ya, aman bagi jiwa kita. Perhatikan, aman bagi jiwa saudara dan saya pada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Kita lemparkan sau kita ini kepada Kristus, sehingga dikatakan jiwa kita, keselamatan kita ini kita serahkan sepenuh kepada Dia. Perhatikan, keselamatan jiwa kita ini kita lekatkan diri kita kepada Tuhan sepenuh, bukan setengah-setengah. Ya, ingat, dia membawa darah. Kalau imam besar dalam hanya 1 tahun sekali, dia pun mengadakan perdamaian dosanya sendiri, keluarga dan umat Israel. Tapi dia langsung membawa korban dirinya sendiri.
Luar biasa. Ya. Dia membawa korban diri sendiri sebagaimana Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai 10 nih. Ayat 9 dan 10 ini. Ibrani 2 ayat 9 dan 10. Membawa darah sendiri. Darah yang suci, darah yang agung, darah yang mulia. Yang memberikan keselamatan jiwa kita. Nah, saudara renungkan. Saya sempat merenungkan katanya. Yang divaksin hanya berumur, tidak salah, 18 atau 16 sampai 59 tahun. Ya atas 59 tahun saya nggak tahu. Itu pun vaksin belum jaminan total. Belum satu jaminan. Kita nggak tahu sampai mana efek-efek yang lain. Ya. Dan kita lihat hari lepas hari semakin banyak yang terpapar. Kemana kita berlindung? Jiwa kita ini bicara keselamatan. Hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya. Betapa penting. Kita mohon di akhir tahun ini, tahun 2020, kita berdoa, Tuhan, biarlah kami orang-orang yang masuk dalam hitungan dalam perlindungan Tuhan. Ya. Orang-orang yang termasuk dalam lindungan Tuhan. Ini yang utama. Kenapa demikian? Ingat ketika bangsa Israel dia semua mengalami di Mesir ada tulah demi tulah yang terjadi. Tulah lebih tulah terjadi. Dan Alkitab menulis dalam Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Keluaran 9 ayat 26. Kau lihat perbedaan umatku dengan bukan umatku. Tulah boleh datang, silih berganti. Tapi ada perbedaan. Umatku, kata Tuhan. Umatku, kata Tuhan. Dan mereka akan terlindungi. Kenapa? Dia ada di Goshen. Apa Goshen? Ini tempat pengembalaan. Jadi kehidupan menempatkan diri, kalau saudara mau dapat dalam pelindungan Tuhan, saudara masuk dalam sistem pengembalaan. Jadikan dia gembala yang baik. Saudara beli domba yang manis, yang dengar-dengaran suara gembala. Kalau saudara mau dengar-dengar suara gembala, bagi saudara masuk dalam hitungan. Hitungan. Ketika domba sudah masuk, pintu tertutup. Bagaikan Yesus ada pagar yang melindungi domba-dombanya. Yesus bagian pintu yang memagari domba-dombanya, yang melindungi umatnya. Hanya satu kunci. Saya berdoa, saya juga berdoa. Tuhan, biar saya masuk dalam hitungan orang-orang yang terdaftar dalam pelindungan Tuhan. Ya. Dan sangat menarik pelindungan Tuhan. Di dunia apa yang kita harapkan. Dunia yang tidak mungkin jadi Firdaus. Dunia tidak mungkin jadi Firdaus. Dunia yang kita tinggal ini bukan semakin hari semakin indah. Dan Alkitab menulis yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar. Wahyu 22 ayat 11 sudah digenapi. Lihat manusia. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia bukan tempat tinggal kita untuk selamanya. Saya akan hidup 1000 tahun lagi, bohong. Dunia hanya transit. Tempat kita sementara di dunia ini. Dan kita akan menuju satu tempat. Yerusalem baru atau langit dan bumi baru. Dan Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Ibrani 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 11 ayat 13 sampai ayat 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang memperoleh apa yang janjikan itu.
Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka menunjukkan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebetulnya Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Lihat, Abraham punya iman. Dia tinggalkan Uskasdim. Ya, kalau sejarah kata-kata atau kota yang indah. Dia tinggalkan dengan imannya. Dia pergi menurut perintah Allah. Ya. Dia merindu satu tanah air yang lebih baik. Itulah tanah air, itulah air surgawi. Dunia yang kita tinggalkan ini. Apa dunia yang kita tinggal ini? Satu, kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, ingat. Saudara sadar dan ingat, kita akan tinggalkan dunia ini. Akan menuju satu tanah air surgawi. Sebagaimana Bapak kita Abraham, dia punya iman untuk meninggalkan dunia ini, menuju tanah air surgawi, untuk memperoleh suatu kota bagi kita. Itu yang dambaan kita. Kalau selamatan jadi diberikan, kita juga punya pengharapan kita hidup yang kekal. Ya. Pengharapan kita hidup yang kekal, itulah kota Yerusalem baru, di mana sana tidak ada tangisan dan air mata. Dan Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 21 ayat 2, 3 dan 4. Wahyu 21 ayat 2, 3 dan 4. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Itulah Yerusalem baru, kota kita, yang didambakan kita. Ya. Kota Yerusalem baru. Di sana tidak ada tangisan dan air mata. Dunia penuh dengan tangisan dan air mata. Ya. Dunia penuh dengan tangisan dan air mata. Banyak orang menjerit. Dan sesempat lihat TV bagaimana ibu sampai membunuh anaknya dan lain-lain. Aduh, secara manusia kah? Pada prinsip mereka tekanan ekonomi, suami pergi dan bla bla bla. Tekanan hidup buat mereka. Ya. Sebab dunia bukan firdaus. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2021. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2021. Hanya kepada Tuhan kita mohon pelindungannya. Hanya kepada Tuhan kita mohon perlindungan Tuhan. Sebab kita adalah warga negara kerajaan surga. Kalau kita warga negara kerajaan surga, kita berhak memiliki sebagai pelindungan Tuhan. Sebagaimana dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita sebagai warga negara kan surga. Ya. Kita mohon pelindungan Dia. Sebagaimana kalau kita keluar negeri negara sebagai warga negara Indonesia dalam kesulitan, kita lari ke dutaan Indonesia
mohon pelindungan. Demikian juga. Kalau kita warga negara akan surga, kita mohon pelindungan Tuhan. Ya, pelindungan Tuhan di tahun 2021. Kita mohon pelindungan Tuhan. Biar kita sebagai warga negara Jalan Sekolah minta pelindungan Tuhan di tahun 2020. Kita masuk hit bilangan orang yang terdaftar dalam lindungan Tuhan. Ya, kenapa? Sebab kita warga negara kerajaan surga. Ya, kita warga negara kerajaan surga. Sebab firman Allah katakan teguh, kuat. Ya, berpegang teguh. Ya, kalau kita tidak berpegang teguh pada iman kita pada Kristus, kita goyang. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2021. Ya, ingat, apa yang akan terjadi tahun 2001? Kita tak tahu. Kita mohon perlindungan Tuhan. Nanti kita setelah nikmati itu tubuh dan darah Tuhan, kita berdoa bersama-sama dan doa syafaat. Kita mohon perlindungan Tuhan. Berapa jam lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Biar Immanuel itu menjadi satu kenyataan. Sebab firman Allah berkata, Matius 1:23 nama disebut Immanuel. Matius 28 ayat 30. Immanuel menyertai sampai kesudahan akhir zaman. Betapa penting kita minta perlindungan Tuhan. Kalau kita minta perlindungan Tuhan bagikan kita, sau kita lekat dengan Dia. Sau kita lekat dengan Dia, kita mampu melewati tahun 2020. Kita juga mampu melewati tahun 2021 beserta Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, tukar kepala. Kita pejamkan mata sejenak. Kita menghadap Tuhan kembali. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Buat kasih-Mu yang begitu besar yang Kau beri hidup kami. Kalau kami lihat keadaan dunia ini begitu mencekam dan menakutkan. Tapi firman-Mu berkata dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu suatu sau yang kuat. Dan pengharapan kita pada langit dan bumi baru atau hidup yang kekal. Hanya Tuhan pengharapan kami Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tahun 2020 Tuhan. Biar pengharapan kami kepada Tuhan. Kemana kami berharap. Manusia terbatas. Bahkan Alkitab berkata terkutuklah orang berharap pada Tuhan. Tapi kami ada orang yang sangat diberkati Tuhan. Hanya Yesus pengharapan jiwa kami semua Tuhan. Kami serahkan masalah kami, hidup kami semua. Keluarga kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh melangkah berapa jam lagi untuk masuk tahun 2021. Immanuel beserta hidup kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami. Engkau lah jamin dalam hidup kami. Dan kami mau tergembala dengan baik. Bagikan kami ada di Goshen Tuhan. Ada pelindungan Tuhan yang nyata untuk bangsa Israel. Dan juga nyata buat kami semua. Kami tetap merendah hati. Tetap dalam kekudusan. Dan tidak main-main dosa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus pada malam hari ini, mari kita mau merenungkan perjalanan kita di tahun 2020. Tahun 2019 kita berdoa tahun 2020 akan lebih baik. Tetapi tahun 2020 kita tidak menyangka pandemi yang begitu sulit, namun itu terjadi dalam kehidupan kita umat manusia tahun 2020.
Tapi firman Tuhan harus digenapi. Masa-masa sulit, masa-masa sukar sebelum kedatangan Tuhan, itu akan terjadi. Mungkin kita sebagai manusia kita berharap vaksin itu akan segera datang. Tapi apakah kita benar-benar sudah berharap akan kedatangan Tuhan? Apakah kita sudah siap sedia ketika Tuhan datang? Kita nggak mungkin siap, kita tidak mungkin katakan bahwa kita sudah siap ketika kita masih menyimpan namanya kepahitan. Kita tidak mungkin bilang kita sudah siap ketika kita bilang kita masih punya persoalan yang belum selesai. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri tahun 2020, kita mau adakan pemberesan. Kita mulai selidiki hati kita yang paling dalam. Apakah kita masih punya akar kepahitan sama teman-teman kita, ataupun sama anak atau istri kita, atau anak-anak kepada orang tua. Mari kita koreksi hati kita. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, sebelum kita berdoa, mari kita mau koreksi. Jangan simpan dosa lagi. Mari adakan pemberesan malam hari ini. Para ayah boleh memandang istrimu, dan para istri boleh memandang suamimu. Apa kita sudah beres sebagai suami istri? Mari, jangan kau keraskan, jangan kau gengsi malam hari ini. Kalau kau punya salah, katakan dengan jujur. Minta ampun, minta maaf malam hari ini. Mungkin melalui perkataanmu, melalui tindakanmu akhir-akhir ini membuat istrimu kecewa. Atau mungkin melalui perkataanmu atau tindakanmu membuat suamimu kecewa. Mari kita selesaikan malam hari ini. Kita adakan pemberesan sebelum kita memasuki tahun 2021. Dan sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita mau adakan pemberesan malam hari ini. Haleluya. 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 Mari terus jangan beres, jangan puas kalau misalnya belum kita bereskan malam hari ini. Lepaskan pengampunan, lepaskan pemberesan malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan kau keraskan, jangan kau gengsi kepada suami atau kepada istrimu. Tapi dengan rendah hati, mari kita mau adakan pengampunan. Kita mau lepaskan pengampunan malam hari ini. Biar berkat Tuhan tercurah malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk istri Bapak. Mungkin sebagai suami dalam perkataan kami sering Tuhan melakukan perkataan-perkataan yang kasar yang sering kami menyakiti hati istri kami.
Mungkin kami sebagai suami, kami sering egois akan tindakan kami Tuhan. Dan tanpa kami sadari Tuhan, itu sangat menyakiti hati istri kami Tuhan. Malam hari ini di hadapan-Mu, Allah yang Maha Kudus, aku minta ampun kepadamu. Mungkin aku selama ini selalu mengecewakan dirimu. Aku minta ampun. Terima kasih. Malam hari ini Bapa, aku juga berdoa untuk para suami Tuhan. Mungkin tanpa istri-istri sadari Tuhan, istri sering mengecewakan suami, melalui tindakan, perkataan dan perbuatan, sering menyinggung suami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami para istri minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, roh pengampunan-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Kami mau ampuni Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati suami kami Tuhan, dalam segala tindakan dan perbuatannya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mau kasih suami kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam malam hari ini Tuhan, mari anak-anak, tengah kamu ada anak-anak, mari kita mau rangkul anak-anak kita malam hari ini. Mari kita berdoa buat anak-anak kita. Dan anak-anak, mungkin kamu punya perasaan yang mungkin kamu kecewa akhir-akhir ini. Perasaan yang membuat kamu tidak puas akhir-akhir ini. Mari, jangan kau berdiam diri, tapi kamu minta ampun sama Bapa atau mamamu malam hari ini. Papa, mama, aku minta ampun. Aku minta maaf. Mungkin selama ini aku kecewa akan tindakan Papa dan Mama. Selama aku di rumah, Mama tidak mengerti akan beratnya pelajaran yang aku hadapi. Sehingga membuat Mama kecewa, membuat Papa kecewa, dan membuat aku kesal malam hari ini. Tapi malam hari ini aku minta maaf kepadamu. Mungkin selama ini aku membuat Papa dan Mama marah terus. Aku minta maaf, aku minta ampun di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bersama-sama. Kita rangkul keluarga kita, jangan lepaskan. Karena kita butuh Tuhan malam hari ini. Karena kita butuh Tuhan malam hari ini. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus malam hari ini, kita mau undang Roh Kudus-Mu. Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan kita malam hari ini. Adakah pemberesan mengucapkan berkat malam hari ini? Kita angkat pujian ini Bapak Ibu sekalian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kita minta kekuatan Tuhan malam hari ini. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan aku percaya, bukan
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita nyanyikan pujian ini, sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapan-Mu tidak akan hilang. Bapak, malam hari Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami, Bapak. Kau tahu segala perkara dan Kau tahu segala keberadaan kami malam hari ini, Bapak. Mungkin secara manusia kami tidak berdaya, Tuhan. Tapi bukan karena perkataan manusia, tapi karena perkataan-Mu yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Bukan perkataan manusia, tapi perkataan Engkau yang kami pegang dalam hidup kami. Mungkin secara manusia kami katakan kami mustahil, tapi di hadapan-Mu tiada yang mustahil. Mungkin secara manusia kami sakit, tapi firman-Mu berkata kami telah sembuh. Dan kami mungkin sebagai manusia tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kami, tapi Engkau berkata, akulah jalan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah yang membuka jalan buat kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat Tuhan tahun 2020 ini, Tuhan. Semua yang terjadi, Tuhan, itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Itu akan menenun kehidupan kami, dan itu akan mempelengkapi kehidupan kami, Tuhan. Dan kami yakin percaya, Tuhan, di tahun 2021 kami berjalan dengan kami mengandalkan Engkau Raja atas segala raja. Kepada siapa kami harus takut, kepada siapa kami harus gentar. Ketika Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami yakin percaya, Tuhan, berkat-Mu selalu mengikuti kami, dan perlindungan-Mu berlaku dalam keluarga kami. Kami yakin percaya, Tuhan, tiada selai rambut pun jatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Itu yang kami tahu, Tuhan, sebab Engkaulah Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat keluarga kami, Tuhan. Kami berkati, Tuhan, istri kami berkati suami kami berkati anak-anak kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah, Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan selalu mengikuti kehidupan keluarga kami, Bapak. Biarlah, Tuhan, keluarga kami terus dalam perlindungan-Mu, dalam kekuatan tangan-Mu saja. Kami memperserahkan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami mau menikmati, Tuhan, tubuh dan darah-Mu, Bapak. Kami yakin percaya, Tuhan, ada berkat yang telah Kau sediakan dalam kehidupan kami melalui perjamuan kudus ini, Tuhan. Tubuh dan darah-Mu, dan kami yakin percaya ada kesembuhan yang kami terima malam hari ini, Tuhan. Dan tubuh dan darah-Mu telah membasuh segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami, Tuhan, telah dibenangkan. Kami yakin percaya, Tuhan, kami hidup di dalam kemenangan, dan kami hidup dalam kelimpahan berkat, Tuhan. Dan kami mau terima, Tuhan, itu, Tuhan, malam hari ini, Tuhan. Dan kami mau masuk ke tahun 2021 dengan penuh sukacita. Sebab Engkaulah Allah sumber sukacita kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, kuduskan kehidupan kami. Kuduskan kehidupan kami, layakkan kami, Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara,
di hadapan kita tubuh dan darah Tuhan. Ia bagikan imun buat kita semua sebagai orang yang percaya. Sebelum kita nikmati tubuh dan darah Tuhan, saudara perhatikan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6. Ayat 53 dan ayat selanjutnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku ada benar-benar makanan dan darahku ada benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia ditinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada 3 hal yang menarik pada malam ini. Lewat tubuh dan darah Tuhan, ya sebentar kita akan nikmati. Yang pertama, hidupnya kekal. Yang kedua, dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, menjadi satu dengan Dia. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia, sebagai satu tubuh dengan Dia. Sebelum kita menikmati darah Tuhan, kita mengoreksi diri kita masing-masing, supaya berkat Allah menjadi satu kenyataan hidup kita. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Mari saudara merenungkan kembali firman Allah, memeriksa diri kita masing-masing lewat tubuh dan darah Tuhan. Selain mengingatkan akan korban jauh juga, bahkan dia berkata ada kebangkitan, hidup yang kekal. Hidup yang kekal, Dia dalam kita, kita dalam Dia. Untuk kita hubungan dengan Dia baik, adakan satu pemberesan yang utama, sehingga berkat Tuhan boleh nyata. Sebab Alkitab menulis, karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji diri sendiri, dan baru sudah itu makan roti dan minum cawan itu. Maka pada malam ini kita merasa di kita masing-masing. Saudara yang hadir dalam ibadah keluarga, serius, jangan main-main. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, serius. Jangan bercanda atau main-main. Gunakan momen yang paling baik ini di akhir tahun 2020 ini. Kita membutuhkan berkat Allah lewat tubuh dan darah Tuhan. Bukan sekedar roti biasa, anggur biasa, tapi Alkitab menulis tubuh dan darah Tuhan. Di satu sekutuan dengan rapat dengan Dia, bagian imun bagi hidup kita semua. Sudah siap? Sudah siap? Bapa, layakan hamba untuk melayani tubuh dan darah-Mu Tuhan. Firman mengingatkan buat kami, Engkau dalam aku dalam Engkau, ada kebangkitan, ada bahkan hidup kekal. Jadi dambaan buat kami semua. Kami juga akan masuk tahun 2021 ini. Ya, sebentar kami akan tinggalkan tahun 2020 ini. Tinggal berapa jam. Biar Immanuel menjadi satu kenyataan lewat tubuh dan darah Tuhan. Maka pada malam ini Tuhan, turunkan berkat-Mu atas pejaman kudus ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam tubuh Kristus. Bukanlah cawan minuman anggur, tetapi dalam sekutuan darah Kristus. Bukan makan dan minuman, sesungguhnya membawa hidup kekal. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Saudara yang hadir secara ibadah online, sebagai Bapa, layani isi kita, layani anak-anak kita lewat udah darah. Pegang erat-erat tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Sebelum kita nikmati dan darah Tuhan, mari kita melekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita butuh imun dari surga. Kau adalah aku dan engkau, yang disebut Immanuel. Siap angkat tubuh Tuhan, darah Tuhan ada sebelah dada saudara. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi pengingat akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan perjanjian baru menteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat tubuh Tuhan. Lebih tinggi di kepala saudara, taruh darah Tuhan dada saudara, dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah ucapkan syukur diberkati dan dibagi saudara-saudara. Bukankah di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan Tuhan. Junjung diri kepada saudara. Taruh tangan kiri dan saudara dan dari saudara. Dengar baik-baik. Demikian cawan minum yang telah ucapan syukur diberkati. Dan diberi saudara, bukankah di dalam saudara Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara menaikkan doa syukur, apalagi saudara sekeluarga ini. Berjabat tangan atau bergandeng tangan dengan anak istri. Satukan doa kita sekeluarga-sekeluarga. Jangan buang momen yang paling baik ini. Ajak anak-anak saudara, cucu saudara bergandeng tangan. Satukan doa kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo bapak atau ibu yang sebagai kepala dan rumah tangga, kalau anak sendiri atau pribadi tegan sendiri, menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat tubuh dan darahmu, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami sudah membawa Engkaulah pengharapan jiwa kami. Sauh yang kuat yang kami taruh dalam hidup-Mu di kayu salib yang kuat untuk keselamatan jiwa kami. Angin hujan ada, kami tetap tegar karena Tuhan memberi kekuatan, memberikan kemenangan. Badai pasti berlalu karena Tuhan beserta kami, buat keluarga kami, cucu kami, hidup kami. Bahkan buat sidang jemaat Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau beserta mereka dengan luar biasa Tuhan. Jangan satu pribadi Kau tinggalkan. Engkau sauh yang kuat, yang lekat dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagaimana orang Majus memberikan persembahan yang terbaik ketika Tuhan Yesus lahir. Dan kini tiba juga waktunya bagi kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Batu Karang. Bagi Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan pada nomor rekening yang tertera pada layar kaca. Dan juga pada Bapak Ibu yang sudah menerima amplop persembahan yang telah dibagikan di minggu-minggu sebelumnya. Juga dapat segera mengisi dan mengembalikannya ketika beribadah ke gereja nanti. Di minggu esok atau minggu ke depannya. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yes Tuhan, banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Bapa. Dan malam hari ini kami mau bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan. Akan segala sesuatu yang telah terjadi bagi hidup kami di tahun 2020. Dan kami percaya tahun 2021 pun Engkau pasti memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti ya Tuhan akan segala sesuatu dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam hidupku, benar ya Tuhan, indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti, Kau yang mengerti akan segala sesuatu dalam hidup kami ya Bapa. Tahun yang baru yang akan kami lalui, kami percaya Allah akan senantiasa menyertai setiap kami ya Tuhan. Kau Allah yang sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Nyata dalam hidup. Mari bersama katakan, ku bersyukur Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur ya Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu hadir bagi setiap kami Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan. Buat kasih setiamu di
Kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan katakan bersama-sama, ku bersyukur ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yes, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau. Engkau sudah pelihara kami di tahun 2020 dan sebentar kami berapa jam lagi akan tinggalkan Tuhan. Immanuel bukan sekedar kata-kata, tapi Immanuel menjadi satu kenyataan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami masuk hitungan anak-anakmu yang masuk hitungan dalam perlindungan Tuhan. Bagian kami ada di Goshen Tuhan. Kami menempatkan sebagai domba di hadapan Tuhan. Kami tak mampu berjalan untuk masuk tahun 2021 tanpa Tuhan menyertai kami. Dan Engkau berkata Immanuel menyertai sampai kesudahan akhir zaman Tuhan. Biar kami mampu Tuhan, beri kekuatan kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami boleh menikmati di malam tahun baru ini, sekalipun kami tidak hadir di gereja, kami ikut ibadah secara online dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Besok tanggal 1 kami beribadah tempat di rumahmu, baik sesi yang pertama, kedua dan ketiga. Dan kami boleh memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kebutuhan umatmu yang Kau siapkan, bahkan segala kebutuhan kami Kau siapkan. Immanuel menjadi satu kenyataan hidup kami semua. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Pernyataan Tuhan luar biasa. Dan kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.